Video ini diperuntukkan hanya untuk yang berakal sehat saja. Yang akalnya kurang sehat, di-skip dulu ya. Jadi yang saya bilang tadi, orang berjamaah, sholat berjamaah belum tentu berjamaah. Karena inti yang namanya berjamaah, arti jamaah atau jum'ah atau jumu'ah itu artinya bersama-sama. Mungkin secara fisik bersama-sama melakukan sholat. Tapi yang mendapatkan 27 derajat itu yang bukan yang seperti itu sebetulnya. Nah, saya katakan tadi orang sholat sendirian belum tentu juga tidak berjamaah. Nah, ini maknanya seperti apa? Ini cuma mohon penjelasannya atau pengarahnya, karena sekarang ini timbul polemik. Di sisi lain, di dalam hadis juga dijelaskan, bila mana kita melakukan ibadah sholat yang berjamaah, kita ini disuruh merapatkan saf dan meluruskan. Bila mana antara ujung kaki dan kaki ini tidak bersentuhan, itu dikatakan ada iblis atau setan yang menempati tersebut. Sedangkan sekarang ini musim pandemik dan kita ibadah itu disuruh menjaga jarak, otomatis tidak akan bisa rapat saat itu. Ya. Nah, ini mohon penjelasannya agar kita bisa mendapatkan apa sih makna sebenarnya mendirikan ibadah sholat ini supaya Saf tidak yang salah lurus dan rapat. Nah, ini memang pertanyaan yang sangat keren. Karena selama ini saf yang lurus dan rapat itu hanya dimaknai secara fisik saja. Ini ayo kita kupas satu demi satu terlebih dahulu. Akhirnya ini akan menemukan jawabannya sendiri ini nanti. Apa sih yang namanya setan? Terus kemudian iblis. Nah, ini kan harus tahu dulu. Kok sampai ada kekhawatiran ketika tidak rapat posisi sholatnya ini memberikan celah iblis atau setan itu di tengah-tengah kerapatan antara dua makmum yang sedang melakukan ibadah sholat itu tadi. Jadi harus tahu dulu tentang iblis dan setannya. Ada kaitannya dengan kalimat ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini sebetulnya kan sudah juga masalah jin dan setan ini kan sudah pernah saya sampaikan. Kalau jin ini memang makhluk gaib yang terlahir di alamnya jin, ya berupa jin, seperti misalkan sama seperti kita terlahir menjadi manusia. Nah, ini makhluk juga, makhluk yang kasat mata atau makhluk yang menempati alam nyata ini manusia seperti kita. Nampak juga oleh kita. Nah, kemudian jin, nah ini makhluk gaib yang menempati alamnya sendiri juga. Yang azalinya memang dari jin. Lalu yang jadi masalah setan. Yang jadi masalah juga, bukankah sebetulnya yang paling bahaya itu iblis? Tapi di kalimat ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita tidak dianjurkan untuk berlindung dari godaan iblis yang terkutuk. Iya kan? Kenapa? Jadi kita harus runut ini untuk memahaminya masalah sob, masalah kerapatan itu tadi. Ini ada kaitannya dengan hal ini tadi. Jin sudah saya sampaikan barusan. Nah, kemudian iblis. Iblis itu apa sih sebetulnya? Iblis itu kan lawan katanya malaikat. Jadi kalau malaikat itu yang menguasai segala kepositifan yang kita miliki,
Sedangkan hidup ini perlu ada perpaduan antara negatif dan positif. Kalau positif yang menguasai malaikat, maka kenegatifan yang kita miliki ini adalah iblis. Positif dan negatif dipadukan, makanya ada kehidupan. Oleh karena itulah kita tidak dianjurkan untuk berlindung dari iblis. Iblis yang menguasai kenegatifan kita. Nah, jikalau kita ini berlindung dari iblis, artinya tinggal positif, maka kita tidak akan hidup. Ini pelan-pelan saja, ini ngobrolnya pelan-pelan saja, biar gampang dipahami. Iya, tegang ya. Iblis sudah tahu ya, iblisnya ini tadi. Jadi saya ulangi lagi bahwa iblis itu yang menguasai kenegatifan yang ada di dalam diri kita ini. Makanya selalu membisiki dari dalam kan. Iya. Nah, hal-hal yang negatif, mengajak hal-hal yang berbau dosa. Nah, kemudian setan. Nah, ini juga sudah pernah saya bincangkan di pertemuan-pertemuan yang sudah-sudah. Setan itu tidak pernah sekali-kali tidak berwujud manusia. Setan harus berwujud manusia. Nah, setan itu apa sih sebetulnya? Jadi setan ini iblisnya seseorang yang sudah menguasai jasadnya ini. Nah, kemudian si jasad yang sudah terkuasai oleh iblis, yang sudah terkuasai oleh kenegatifannya sendiri, kemudian mengajak orang lain untuk berbuat yang tidak baik, maka orang inilah namanya setan. Jadi contoh, iblis saya ini menguasai jasad saya, ingin berbuat maksiat. Nah, kemudian karena sudah terkuasai oleh kenegatifan yang dimiliki iblis ini, saya mengajak sampean, ayo berjudi aja sama saya, atau ayo kita pergi ke lokalisasi misalnya. Nah, ini loh setan. Jadi setan itu berwujud manusia. Iblis seseorang yang naik ke permukaan dan menguasai jasad seseorang itu. Kemudian seseorang yang sudah terkuasai oleh iblisnya itu mengajak orang lain untuk berbuat yang tidak baik, maka inilah yang dinamakan setan. Jadi setan itu berwujud manusia juga. Nah, kembali masalah sop dan kerapatan itu tadi. Selama ini memang kebanyakan berpikir masalah yang nampak atau secara fisik saja. Sop yang lurus itu sebetulnya tidak hanya lurus barisannya atau lurus sop atau sapnya, ini tidak, tapi harus diluruskan juga pikiran dan hatinya dan kenapsuan-kenapsuan yang dimiliki manusianya untuk lurus satu fokus menghadap Tuhan yang disembah. Makanya ini akan memunculkan istilah orang sholat berjamaah belum tentu berjamaah, orang sholat sendiri belum tentu tidak berjamaah. Nah, ini nanti dulu ini. Kita bincangkan dulu masalah sop, ya kan? Nah, kalau kita tidak merapatkan kaki, maka memberikan peluang setan atau setan itu tadi untuk menggoda kita. Artinya setan ini orang atau manusia yang sudah dirasuki oleh iblisnya, kemudian mengganggu kita pas dalam melaksanakan ibadah sholat. Jadi yang dikhawatirkan itu saja. Nah, kalau misalkan ini kaki berdempetan, sudah semua lurus untuk melaksanakan sholat dengan bermakmum kepada imam, kalau sudah rapat begini kan tidak memberi celah manusia yang sudah kerasukan iblisnya yang menjadi setan ini
untuk menggoda manusianya yang sedang melaksanakan ibadah. Nah, ini artinya bisa diakali dengan cara yang lain. Bagaimana caranya? Di pintu masjid ada yang ditugasi untuk menjaga. Nah, untuk menjaga kemungkinan bila mana ada orang yang jahil, orang yang berniat buruk, orang yang sudah kerasukan iblisnya sehingga akan mengganggu dan mengajak kemaksiatan, maka harus di stop di depan. Caranya kan simpel. Karena yang namanya setan itu nampak oleh mata, bukan kok tidak nampak oleh mata. Jadi jangan salah persepsi. Jadi meskipun jaraknya 2 meter, 2 meter, kalau tidak kemasukan manusia yang sudah terasuki oleh iblisnya, yang berubah menjadi setan, ini tidak masuk di situ itu, jadi tidak ada masalah tentang sop dan kerenggangan antar manusia di dalam melaksanakan sholat. Berarti kalau itu ya tidak ada salahnya di pandemi ini kita sudah jaga sop. Yang penting niat kita lurus itu tadi. Nah, ini loh. Ini pengertian yang harus kita pahami dengan akal yang sehat. Jadi sop yang lurus itu tidak hanya semata-mata tentang lurusnya sop, tapi kita harus bisa meluruskan hati kita, ucapan kita, dan angan-angan kita. Itu yang paling penting. Enggak kok terus sopnya kita cuma nuruti garis lurus, tapi otak, ucapan dan hati kita kemana-mana. terus mengambil gitu. Nah, ya jadinya kan enggak Iya. yang namanya kusuk ini kan akan gugur. Lah masalah merapatkan kaki berjarak dengan yang lain. Nah, selama ini mungkin yang diyakini berupa sosok yang tidak nampak oleh mata, nah, kemudian masuk ke dalam antara, ya kan, tengah-tengah itu bisa dimasukin, dikhawatirkan yang tidak nampak oleh mata ini loh. Nah, padahal yang namanya setan itu harus nampak oleh mata, karena setan ini berwujud manusia. Berarti termasuk anak kecil ganggu sholat itu setan itu. Bisa jadi. Iya. Iya. Karena membuat kita tidak kusuk. Tidak kusuk dan terganggu. Makanya adab di masjid pun tidak boleh membawa anak kecil yang belum bisa diatur atau belum bisa dikendalikan. Karena biar tidak menjadi setan. Nah, coba kalau anak kecil ini diperbolehkan masuk masjid ketika beribadah, berlarian ke sana kemari. Iya. Lewat antara ini kan, yang masih ada kerenggangan jarak ini kan, ke sana kemari kan mengganggu yang sedang beribadah ini kan. Nah, jadi artinya setan itu tadi harus dimengerti dulu. Kan simpel. Bukan berarti yang tidak nampak kemudian mengisi antar kaki ini ada apa? Setan yang menduduki di situ. Tidak seperti itu artinya. Setan sekali lagi berwujud manusia. Nah, mungkin ini yang kurang dipahami sehingga dianjurkan itu merapatkan karena belum mengerti tentang makna setan sebenarnya. Nah, ini kalau sudah paham tentang setan ini yang dikhawatirkan masuk celah-celah antar kaki di dalam satu sab ini. Nah, ini akan saya kupas masalah ini masih sholat berjamaah itu belum tentu berjamaah, sholat sendiri belum tentu itu tidak berjamaah. Apalagi yang mau ditanyakan? Ini masalah sab rapat mulai. Saya pernah sholat berjamaah juga. Tapi kadang-kadang yang merapatkan sentuh kaki itu kadang-kadang saya jadi tidak fokus juga. Iya, malah terganggu. Terganggu juga malah. Iya. Karena ya memang salah persepsi di dalam lurusnya sop dan rapatnya barisan. Salah persepsi. Malah diinjak lagi, Pak. Iya. Diinjak lagi. Malah bersentuhan senggol-senggol kanan kiri ini malah tidak membuat kita nyaman di dalam melaksanakan
sholat. Berarti termasuk setannya mungkin. Oh iya, malah jadi setan ini malah karena mengganggu sebelahnya kan, sebelahnya juga mengganggu sampingnya. Karena sudah paham tentang setan. Nah, karena sudah paham tentang setan. Nah, masih ada yang ditanyakan? Nah, ini sebelum masalah berjamaah ini tadi. Ya biar sekalian ini kan membincangkan tentang sholat. Yang jelas pada intinya yang diluruskan tadi dia hati pikiran. Iya. Itu yang penting. Yang paling penting. Nah kemudian menyentuh tentang soal berjamaah. Jadi yang saya bilang tadi, orang berjamaah, sholat berjamaah belum tentu berjamaah. Karena inti yang namanya berjamaah, arti jamaah atau jum'ah atau jumu'ah itu artinya bersama-sama. Mungkin secara fisik bersama-sama melakukan sholat. Tapi yang mendapatkan 27 derajat itu yang bukan yang seperti itu sebetulnya. Nah, saya katakan tadi orang sholat sendirian belum tentu juga tidak berjamaah. Nah ini maknanya seperti apa? Yang bersama-sama atau beramai-ramai melakukan sholat dulu secara fisik berjamaah. Kan secara fisik kan? Iya. Mungkin di masjid atau di surau atau di tempat manapun yang memungkinkan untuk sholat bersamaan atau berjamaah. Kalau di dalam sholat berjamaahnya itu dirinya sendiri tidak bisa menjamaahkan dirinya sendiri, maka yang namanya berjamaah ini akan gugur. Karena arti jamaah yang sebenarnya adalah kita harus bisa menjamaahkan diri kita sendiri, ucapan kita, hati kita, pikiran kita, juga organ tubuh kita. Jangan sampai ucapan ini membacakan ayat-ayat suci Al-Quran sebagaimana syarat rukunnya sholat. Otak kita Melayang. berkata lain, traveling kemana-mana. Waduh, besok waktunya membayar angsuran pinjaman. Padahal yang diucapkan ini kitab suci Al-Quran. Dari ucapan dan otaknya saja ini sudah nggak jamaah. Ya, paham maksud saya itu? Paham. Ya. Terus penciuman, indera penciuman juga nggak bisa jamaah. Misalkan pas sholat ada penjual bakso lewat, ting 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 ting, ting begitu, baunya alangkah enaknya loh. Sementara mulutnya ini membacakan ayat suci Al-Quran, malah yang dihidung karena mencium bau sedapnya makanan nggak bisa dijamaahkan. Hanya pudar mungkin. Pudar akhirnya itu. Jadi yang mendapatkan 27 derajat katanya ya. Itu kan pahala. Nah, masalah tentang keutamaan berjamaah ini sebetulnya untuk seorang manusia yang beribadah kepada Tuhannya, ini bisa menjamaahkan dirinya sendiri. Makanya saya bilang tadi, orang sholat berjamaah belum tentu berjamaah. Orang sholat sendirian belum tentu tidak berjamaah. Karena hakikat berjamaah ini masuk ke dalam diri kita sendiri yang sudah bisa menjamaahkan semua unsur yang ada di dalam diri kita. Loh, kadang kalau sholat berjamaah itu loh, mulut ini melafadzkan ayat suci, mata kita juga nggak berjamaah melihat gambar bajunya yang di depannya. Nah ini ini tidak berjamaah ini sudah. Hati bajunya merah. Iya. Coba, wah bajunya murahan itu, wah bajunya keren betul. Karena pandangannya melihat
baju. Padahal melihat sarung, wah sarungnya harganya mahal itu, sedangkan mulutnya membacakan ayat suci. Nah ini sudah tidak berjamaah sudah. Iya, nggak sinkron ya. Nah sekali lagi, bahwa yang dimaksud berjamaah, sholat berjamaah itu kita harus mampu menjamaahkan diri kita sendiri. Hati, ucapan, pikiran, dan semua organ tubuh kita ini satu tindakan. Benar-benar menyembah, benar-benar beribadah hanya karena Allah. Loh yang kadang-kadang berjamaah secara fisik itu sholat di masjid berjamaah lah, nggak enak sama tetangga. Ya kan? Ini yang sudah berumah tangga. Ada lagi yang masih bujang misalnya, sholat di masjid biar dia ambil menantu sama Pak Haji itu punya anak perempuan. Berarti ini Kiwama berarti ketemu sudah masalahnya. Kenapa? Makanya kita dianjurkan pada saat berjamaah itu diusahakan saf terdepan. Iya betul sekali itu. Karena saf terdepan nggak melihat gambar tadi. Tembok. Tidak membaca baju baca. Iya, jadi cuma yang dilihat cuma tembok yang di depannya, sehingga sudah membatasi otak kita traveling kemana-mana kan. Fokus, bisa fokus. Nah, bisa sedikit lebih fokus daripada saf yang di belakangnya. Nah, ini penjelasan tentang, ini penjelasan tambahan ini tadi. Padahal berawal dari warna putih. Warna putih. Kemana-mana yang sudah kita bincangkan ini tadi. Nah, jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat, nggak ada niat yang tidak baik. Satu saja niatnya, agar apa yang saya uraikan ini tadi bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri dan siapa saja yang kebetulan melihat apa yang kita obrolkan ini. Dan bila mana ada sesuatu yang salah, ada yang tidak sependapat misalnya, anggap saja ini opini saya pribadi sudah. Kritik dan saran saya persilahkan, monggo. Nah, siapa tahu dari kritik dan saran itu menambah wawasan dan menambah ilmu saya di dalam pengkajian dan penggalian ilmu agama yang benar. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini tadi bisa bermanfaat, khususnya bagi diri kita yang hadir di sini dan bagi semua saja yang melihat obrolan kita ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.